Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita nikmat, kesehatan, kesempatan hingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Oleh itu dari tempat ini, untuk tidak membuang waktu dan berpanjang lebar, saya serahkan kepada pemateri pertama. Saya dihubungi lalu mengangkat topik pembicaraan seputar menangkal radikalisme di tingkat sekolah dan perguruan tinggi di Maluku. Jadi sebenarnya ini materi-materi yang sudah lama diteliti oleh beberapa peneliti juga, dan beberapa solusi-solusi strategi dan taktis juga sudah dikeluarkan. Tapi rupanya sudut pandang media juga memainkan peran yang cukup signifikan, ditambah dengan analisis politik praktis sehingga membuat isu radikalisme ini semakin pelik. Tetapi kemudian wacana mengenai radikalisme ini kemudian dia melewati sejumlah verifikasi sosiologis. Ada orang-orang sosiologis mungkin bisa lebih memperkaya pengetahuan kita di sesi dialog nanti. Belakangan yang terbaru itu mereka lebih senang menggunakan kata ekstremisme. Jadi kata ini sendiri dia lebih dominan di Amerika Serikat, di negara-negara Eropa, dan kita di Indonesia saja yang masih disibukkan dengan kata radikalisme, kurang lebih seperti itu. Nah, baik kata ekstremisme dan radikalisme, yang paling dianti oleh TNI Polri adalah terorisme. Nah, dari situ kita punya gambaran, kita bisa cari tahu sendiri makna kata terorisme, radikalisme, ekstremisme, intoleran, separatisme. Kalau separatisme ini memang menurut hemat saya memang masuk dalam kerangka berpotensi menimbulkan terorisme, karena kalau kita pakai pendekatan sosiologi konflik ya bisa menurut Lewis Alfred Kosser, ada Ralph Dahrendorf, Karl Marx, konflik-konflik itu terjadi ya bisa karena nama baik, harga diri, uang, intinya materi dan nama besar lah, itu bisa membuat orang bisa berkonflik, bisa menjadi intoleran. Topik ini mengangkat nasionalisme berarti sudut pandang kita adalah waktu Indonesia ini merdeka, kita memang sudah melakukan sensus penduduk di tahun 60-an, tapi tidak punya gambaran data yang pasti. Hanya dari tulisan-tulisan para founding fathers itu mereka memukul rata angka 70-an juta penduduk waktu itu. Jakarta waktu itu 1,2 juta jiwa, kalau sekarang kan masuk belasan juta. Nah, waktu itu 70 juta jiwa itu mudah di setting untuk bersikap nasionalisme, bersikap kebangsaan, minus 1-2 orang lah, tokoh-tokoh sama 1-2 organisasi yang tidak setuju dengan ide itu, termasuk Sultan Jabir Shah Ternate juga yang kemudian ditawari oleh Bung Karno untuk tinggal di Jakarta atau pulang, karena beliau termotivasi dari konfederasi Moti sehingga menginginkan negara ini bentuknya federal. Lepas dari itu semua menginginkan kebangsaan gitu. Apapun latar belakangnya, mau komunis seperti Tan Malaka juga setuju republik, setuju nasionalis, mau Bung Karno juga, dia juga baca Ernest Renan, kemudian Zong Jures, kemudian Otto Bauer, yang semuanya itu Marxis Austria yang juga setuju kebangsaan. Jadi ada paradoksal antara pemikir-pemikir yang dirujuk oleh founding fathers. Intinya adalah kebangsaan. 70 juta jiwa waktu itu amat mudah digiring karena situasinya sama, dijajah habis-habisan, kemudian mentalitas mereka terbentuk. Nah, sekarang ini jumlahnya itu berapa itu? 3 kali lipat. Penelitian bonus demografi kita memang usia milenial antara 18 sampai 30-an, 35 itu memang potensial. Nah, itu jumlah 271,34 jiwa. Dari sini kita punya modalnya itu ada sebenarnya. Modalnya kita pemetaan kotor dari anggota NU 90 juta jiwa, kisaran kotor, anggota Muhammadiyah 50 juta jiwa, kemudian ASN 4,2 juta jiwa, TNI Polri itu digabung itu sekitar 1,3 juta jiwa, kemudian OKP ini karena saya lihat secara kotor basis realnya itu HMI Dipo itu 500.000, ini data dari Kongres kalau tidak salah ini di Pekanbaru di presentasi bahwa ada sekitar anggotanya itu 500.000 tambah KM ini tambah MPO tambah PMD dan lain-lain Hikmah Budi itu ya kisaran 1,5 jutaan lah,
1, juta lah. Artinya yang mindsetnya itu bisa membela NKRI, kita kisarannya begitu. Kemudian itu dikalkulasi kotor kita dapati sekitar 124,84 juta yang berpotensi untuk membela pemahaman kita dari isu radikalisme, intoleransi, ekstremisme dan terorisme. Ini belum hitung yang terpapar. Kalau yang terpapar misalnya kita ambil errornya itu sekitar 5 sampai 6 juta, kita masih punya 146,5 juta ditambah dengan 1 juta ormas-ormas yang lain, misalnya Mawar ini Madlaul Anwar, kemudian Persis dan sebagainya, kita gabung jadi satu, Pemuda Pancasila kita taruh di situ. Nah, kriteria ini saya tidak ambil usia sekolah, usia kampus, karena ya mahasiswa pelajar juga itu dia masuk dalam bisa jadi PI, bisa jadi HMI, kemudian warga NU, warga Muhammadiyah. Jadi kita tetap optimis bahwa kita masih punya sekitar 146,5 juta jiwa yang bisa melindungi NKRI dari perang-perang pemikiran seperti ini. Lalu bagaimana dengan Maluku ini? Maluku ini setelah saya cek itu jumlah penduduknya itu terkecil ke-7 setelah Kalimantan Utara. Jadi dalam kisaran angka 2018 itu Maluku ini sekitar 1.848.923 juta jiwa. Laki-laki lebih banyak dari perempuan. Ini juga mungkin ada riset-riset yang menarik mungkin dari perempuan terhadap radikalisme ya. Mungkin bisa juga seperti itu ya, karena data ini juga perempuan lebih banyak. Jadi laki-laki lebih banyak, ini buktinya sekarang ini. Jadi wajar kalau di Maluku ini mungkin saja perempuan itu lebih banyak selingkuh ketimbang laki-laki. Dengan nominasi laki-laki itu 936.478, selisih dengan perempuan itu sekitar banyak ini, 20 ribuan ini, 912.445. Jadi kalau komponen cadangan TNI bentuk itu ambil dari Ambon 500, 4 batalion di Dodik itu masih kurang lagi begitu. Jadi Anda bayangkan jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan yang ada di Maluku, dan ini termasuk potensi demografi yang unik juga ini. Sangat rentan kalau pemahaman radikalisme intoleran dia menyasar pemuda-pemuda milenial. Itu pengantar soal data-data. Lalu biasanya kalau disebut ilmiah itu harus ada apa istilahnya, justifikasi normatif, regulasi dan undang-undang segala macam. Nah saya kalau di sekolah itu yang saya amati dari Kemendikbud itu mereka mengharapkan ada 2 mata pelajaran yang utama, yaitu pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan, ditambah dengan pendalaman pendidikan karakter. Tapi regulasinya itu mungkin mulai dikritik. Lalu ada nomenklatur yang ditambah dengan budi pekerti. Nah ini juga menjadi PR di kalangan intelektual yang tidak ada habisnya sampai sekarang ini. Nah, sehingga kalau kita melacak wacana intelektual, baik intelektual muda maupun cendekia yang senior, di media maupun di riset-riset, kita dapati ada setidaknya 4 kategori para pemikiran kita ini. Para pemikir itu terbelah. Saya pakai cara pandangnya, cara klasifikasinya Kiai Hasan Ali. Jadi kalau indikator pertama itu nasionalisme, berarti dia harus yakini Pancasila dan segala instrumennya, hormat bendera, undang-undang dasar tidak boleh dirubah, Pancasila tidak boleh dirubah dan sebagainya. Itu paling tidak itu indikator besar yang umum saja. Nah, di dalam memahami Pancasila sendiri kita terbelah menjadi 4 kategori. Diskursus ini diangkat oleh Azmardi Azra, kemudian dia tidak berkesudahan sampai sekarang ini. Yang pertama itu Pancasila sebagai kontrak sosial. Ini seperti Magna Carta di Inggris atau di Amerika. Kemudian Pancasila sebagai ideologi kebangsaan. Ini dianggap mampu merekap dari Sabang sampai Merauke karena nilai-nilainya. Ya, ini kemungkinanlah yang membuat sampai banyak intelektual Muslim, NU, Muhammadiyah sepakat dengan pandangan ini. Yang ketiga itu visi. Pancasila itu hanya visi negara dan bangsa.
Ini yang saya dalami ini lebih disetujui oleh pemikir-pemikir ekonomi campuran dan ekonomi kapitalisme begitu. Mereka menganggap bahwa faktanya Indonesia tidak lagi seperti dulu, mempunyai keragaman dalam melihat potensi bangsa, melihat kemandirian bangsa. Jadi Pancasila hanya sebatas cita-cita yang diperjuangkan terus-menerus. Dia bukan inheren dalam misi kebangsaan. Kemudian yang terakhir adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Ini dipakai oleh partai-partai yang sebut saja yang kemarin memperjuangkan HIP dan juga organisasi kemahasiswaan yang saya geluti sendiri, misalnya GMNI. Kemudian ada Pemuda Pancasila dengan keragaman doktrinnya yang menganggap bahwa dia itu hak paten tidak bisa didialogkan lagi seperti kontrak sosial yang pertama. Nah, kita tinggal kita evaluasi diri, melakukan self evaluation terhadap diri kita. Kita ini yang di posisi yang mana, gitu. Nah, saya menilai ada dua ambang batas kita berpihak. Yang pertama, Pancasila adalah sebagai ideologi kebangsaan dan dia sebagai ideologi negara. Lepas dari itu ASN, TNI, Polri, GMI, Pemuda Pancasila dan ormas sejenisnya dan warga terlatih itu adalah mengakui bahwa ini ideologi negara. Dinamika cendekiawan Islam, Kristen yang bersepakat dengan kebangsaan, maka mereka cenderung bersepakat bahwa Pancasila adalah ideologi kebangsaan karena yang diambil adalah nilai-nilai universal sebagai apa yang disebut Caknu sebagai kalimat usawa itu. Nah, kurang lebih kita selesai di situ, sehingga ketika masuk ke dalam yang kita evaluasi adalah benar tidakkah Islam yang kita jalani saat ini mencerminkan nilai-nilai kebangsaan yang sudah disepakati oleh founding fathers, ataukah ambang batas berpikir dan toleransi kita sebagai konsekuensi dari posmo bahwa cadar itu bukan budaya Indonesia, tapi karena kita ada di lingkungan yang tidak ada ambang batas merah biru kiri kanan hitam putih, maka mau dan tidak mau kita terima saja, tapi filternya adalah mereka mengakui Pancasila atau tidak, supaya kita selesaikan dulu metodologi yang berbeda, kemudian manhaj yang berbeda, firqah-firqah yang berbeda. Saya pikir di situ dulu titik berangkat kita. Itu sekilas mengevaluasi secara teoritis singkat. Dan kemudian kampus ini memang ada regulasi namanya itu Permendikbud nomor 55 tahun 2018 tentang pembentukan unit kegiatan mahasiswa pembinaan ideologi Pancasila. Di dalam pasal 4 itu dia bilang organisasi dan keanggotaan diatur oleh pimpinan perguruan tinggi. Tetapi kawan-kawan bisa evaluasi bahwa sampai sekarang di Maluku, bahkan di Indonesia Timur belum ada barang itu. Di Makassar juga belum ada itu. Jadi Permendikbud itu dibentuk, saya cari-cari versi beberapa tahun belakangan ini, itu belum ada juknisnya. Belum ada sanksi yang tegas mengenai kampus yang tidak membuat itu. Nah, belakangan Kemenak baru menggagas penyeragaman statuta soal rumah moderasi yang nanti include di dalam kampus. Jadi rumah moderasi itu by desainnya itu dosen, sementara UKM tadi memang by desain dan mahasiswa. Wacana yang muncul kemudian waktu itu adalah si Payung Plus itu dikoordinir minimal ketua komisaris, ketua rayon itu yang mengelola UKM itu, gitu loh, badan pembinaan ideologi. Tapi kan dia tidak jalan juga, sehingga wajarlah kalau OKP dari level mahasiswa sampai pemuda mereka hanya bertindak sebagai pendorong mobil mogok, tidak diarahkan sebagai mekanis yang bisa minimal kasih kunci buat mortir begitu. Gerakan radikalisme dan intoleransi serta solusi pengentasannya. Bicara radikalisme tadi, Bung Arman sudah kasih gambaran lebih jauh tentang radikalisme ini dari sisi etimologinya, terminologinya, bahwa ini terkait dengan unsur kekerasan. Baik mulai dari radikal lalu muncul lagi kekerasan dalam berpikir, lalu muncul dari radikal itu adalah teroris, kekerasan dalam bertindak. Tindakan, nah, kalau lihat dari secara bahasa itu kan kita semua ini terlibat. Seperti yang tadi disentil oleh Bung Karman tadi, kata ini hampir semuanya radikal, hampir semua teroris. Hanya saja isu teroris dan radikal ini lebih unsur agamanya tinggi sekali dari agama. Tapi kalau lihat dari keseharian, hampir semua patoni teroris, hampir semua patoni radikal.
Nah itu sangat kuat sekali kita lihat itu dilihat dari sisi agama, sehingga kalau bicara teroris radikal orang beragama di situ. Padahal kan ada jauh yang melatar belakangi kenapa orang itu pencuri, kenapa orang itu bunuh orang, kenapa orang pukul orang. Itu kita harus lihat ada faktor sosialnya di situ. Kenapa orang di Tanjung lama-lama semua pindah dari Tanjung? Persoalan ekonomi. Nah makanya kita melihat itu pertama kali ada teroris ekonomi dulu, radikal ekonomi yang sangat mengguritai kita, menggerogoti kita orang ini, sehingga muncul isu-isu itu. Kenapa kita bisa bicara tentang perang melawan radikalisme ekonomi, perang melawan radikalisme politik, perang melawan radikalisme budaya begitu. Tapi hari ini kita lalu disuguhi dengan perang melawan radikalisme agama. Ini kan padahal kan terakhir. Dan itu hampir kita baca dari beberapa penelitian itu selalu diberikan intoleransi beragama itu di urutan terakhir. Yang paling dominan sekali itu kita dari ada beberapa jurnal yang kita baca itu ternyata itu masih menyambung dengan kesukuan. Nah kesukuan ini banyak yang melahirkan orang melakukan radikal, teroris dan lain sebagainya dalam konteks kesukuan. Muncul kalau yang tema ini ada separatis. Separatis ini kan karena ego kesukuan. Mungkin karena suku Ketong ini itu sangat diabaikan, muncul separatis. Itu kalau misalnya kenapa ada OPM, kenapa ada GAM? Bisa saja karena dong merasa suku orang itu terabaikan. Suku orang itu merasa termarginal. Itu kalau perasaan dong. Nah bisa saja muncul RMS itu karena itu merasa termarginal bisa. Nah, sehingga muncul separatis yang sangat intoleran dalam semangat nasionalis, semangat kebangsaan dan lain sebagainya. Ekonomi. Nah, oleh karena itu persoalan ekonomi ini juga hari ini kan setelah melihat persoalan kebangsaan lalu muncul istilah apakah itu itu bukan bagian dari istilah teror, kan? Istilah harus melawan asing dan asing. Ini persoalan apa yang ada di situ, melawan asing dan asing. Karena ketika muncul bicara tentang isu agama yang sangat kuat, sekarang itu dong beta lihat itu digiring lagi masuk ke wilayah melawan asing dan asing. Asing dan asing pun apa? Padahal hubungannya ya pasti ke persoalan ekonomi, kan? Dong punya ekonominya mapan, atau melawan dong punya politik mapan, atau bicara di situ. Dan hari ini kita melawan dong. Nah, apakah ketika yang istilah Bung Arman tadi melawan dong itu kan apakah itu sudah sebagian atau bagian dari teror lain radikal terhadap dong begitu terhadap ini persoalan ekonomi yang membuat itu. Nah bukan melihat asing bukan membantu bukan, tapi kita belajar dari latar belakang asing misalnya. Hari ini kita bicara lawan Cina. Kalau lihat dalam sejarah muncul SDI ya, Serikat Dagang Islam, muncul Serikat Islam yang ternyata kita punya bacaan di situ. Yang diperjuangkan itu kan melawan pedagang Cina. Jadi kalau melawan pedagang Cina hari ini kita bicara sebenarnya perjuangan baru yang kita muncul karena sebenarnya jauh sebelumnya itu ada isu itu sudah dibicarakan oleh Joko Widodo yang mendirikan Serikat Dagang Islam. Nah, kita kemarin diskusi dengan beberapa mahasiswa di Akidah Filsafat. Bisa sih ketemu cek yang latar belakangi berdirinya SD itu apa? Kenapa misalnya harus melawan ekonomi Cina? Kenapa kita bicara melawan ekonomi Arab? Padahal kan dua-duanya sama. Cuma kita baca dong punya ini. Yang datang kayak hanya mau bukan Arab itu membawa Islam saja, lalu kita sayang. Tapi di dalamnya itu faktor ekonomi itu luar biasa dan sampai dengan hari ini peradaban besar yang menguasai ekonomi dunia itu satu di antaranya kan suku Arab. Sama bisa lawan Raja Salman dan Cina. Arab dan Cina punya peradaban yang luar biasa jauh sebelum kalau bicara sebelum Nabi Adam mungkin jauh sebelum Nabi Adam ada tutur suara hubungan apa? Karena kemapanan punya peradaban bicara tentang ekonominya itu sudah sangat luar biasa. Nah, hampir semua ketika bicara tentang terorisme radikal, lagi-lagi Islam begitu. Apakah agama-agama yang lain itu tidak
bicara tentang teroris dan radikal banyak sekali. Hampir semua agama itu punya potensi itu, dan bukan punya potensi sementara menggeluti itu. Tapi hanya Islam saja, memang saja itu kita lihat Islam dia sangat kuat ketika bicara teroris. Islam kuat. Melihat itu maka kita itu berpikir untuk mengatasi semacam itu, teman-teman. Yang pertama itu betul dalam konteks kemaluan misalnya, untuk mengatasi teroris radikal, kearifan lokal seperti tadi orang itu sebenarnya kita sangat setuju. Kearifan lokal ketemu itu mestinya harus kuat. Ketika basic kearifan lokal kita itu kuat, itu susah sekali ada pikiran-pikiran radikal dalam tanda kutip masuk ke wilayah-wilayah kita dalam konteks Maluku. Atau itu kan punya orang tua suka sekali tentang Pela Gandong, kemudian juga tentang Badaki, Maano, Masohi dan lain sebagainya. Itu bagian dari nilai-nilai kemanusiaan humanis sekali yang ada di dalam kearifan lokal. Hanya saja betul masuk pada generasi yang agak sedikit radikal bertindak ini, yang hampir tidak menyelamatkan kearifan lokal seperti itu dengan sendirinya itu dia lalu punah. Atau lebih banyak bicara tentang budaya-budaya yang dari luar, misalnya budaya-budaya lain yang beta lihat itu dia sangat tidak mendukung kearifan lokal. Atau oke tadi misalnya Muhammad bilang itu bahwa kita punya budaya tertentu, budaya itu sudah sensui, bukan tiket kosong juga. Tapi hampir semua kita punya budaya ini juga sudah dilatar belakangi itu campur baur begitu. Sehingga tadi menurut Muhammad tadi kita punya budaya sudah campur dengan budaya Arab, kemudian juga ada budaya India, kemudian juga budaya Cina dan lain sebagainya. Soal separatisme ini bukan bahaya aku dalam konteks kemampuan, karena gerakan RMS pun hanya bersifat simbolik, dia tidak radikal, dia tidak mengakar di masyarakat, sehingga ini tidak terlalu kontekstual ketika dibicarakan pada kesempatan ini. Ini bukan masalah yang urgent menurut saya. Lalu radikalisme dan intoleransi ini sebenarnya ini isu yang biasa-biasa saja. Dia menjadi luar biasa ketika dinisbahkan kepada agama. Nah ini masalahnya. Lebih-lebih adalah Islam. Dan fatalnya ketika kita menisbahkan ini kepada agama dan kepada Islam, kita tidak melihat Islamisme, tapi kita melihat Islam, sehingga dia menjadi sangat sporadis begitu. Dia liar sekali. Misalnya, apakah kita punya indikator kepada orang-orang yang terpapar terhadap radikalisme dan intoleransi ini adalah indikator yang toleran atau tidak? Karena indikator yang kita lekatkan kepada orang-orang yang terpapar radikalisme dan intoleransi ini dia bersifat fisik ini, passion, janggut, celana cingkrang, jidat, dan itu sangat memarginalkan orang yang sementara PC-nya seperti itu. Padahal radikalisme dan intoleransi ini kan masalahnya itu ada pada paradigma, bukan passion. Makanya indikator ini menurut saya sangat parsial, tidak toleran juga indikator yang kita sematkan kepada orang-orang yang terpapar radikalisme dan intoleransi. Menurut saya sebenarnya radikalisme dan intoleransi ini tidak harus atau tidak ansi kita melihat ini dalam konteks agama, tapi bisa juga dalam konteks sosial. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Ustaz Syafiq tadi, bahwa bisa jadi gerakan-gerakan yang disebut radikal dan intoleran itu untuk atas masalah kesenjangan sosial yang dialami. Misalnya penghukuman gereja yang terjadi di Makassar itu sebenarnya adalah secara tidak langsung penghukuman itu dialamatkan kepada istana negara, tetapi karena protokol istana negara itu terlalu ketat maka dibom gereja, tetapi alamatnya kepada negara karena itu akan membuat kritik dunia internasional. Kritik dunia internasional dialamatkan kepada istana negara. Berarti apa? Berarti ada masalah kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia hari ini. Misalnya ada pembangunan yang sentralistik, ada beberapa ibu kota provinsi yang termarginalkan, ada cherry picking dalam pembangunan. Maksudnya isu radikalisme dan intoleransi ini bagaimana kita lihat dalam konteks sosial.
Jangan terlalu kita besar-besarkan dalam konteks teologi, saya kira itu. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang kita hormati Bapak Ustadz sebagai sekaligus Bapak senior dan Kanda Arman. Di sini beta saya memberikan pertanyaan, tapi masukan untuk katong semua, baik itu dari paguyuban, dari BEM, dari segala macam yang ada di sini. Di sini beta mau bilang, hari ini katong berbicara tentang radikalisme dan separatisme dan intoleransi. Yang beta tanyakan, apakah di dalam diri katong sudah tanamkan untuk katong adik-adik selaku katong pemuda? Apa sih yang katong tanamkan untuk katong adik-adik sebelum katong berbicara lebih jauh tentang radikalisme dan separatisme, karena itu berpengaruh terhadap perkembangan anak muda. Apalagi di sini menarik sekali dialog merah putih. Di sini beta tertarik datang. Jujur sebenarnya beta saya tahu ini sebenarnya acara apa dia dialog merah putih ini terkait dengan apa. Setelah beta sampai di sini, oh jadi begini apa yang disampaikan oleh beta senior Arman dan beta Ustadz. Yang beta motivasi, yang bikin beta motivasi di sini, bagaimana cara beta membangkitkan rasa nasionalis kepada beta punya adik-adik dan beta punya teman-teman. Jadi jangan berbicara tentang apa itu radikalisme, apa itu separatisme, tapi kembali ke diri katong, apa sih yang katong sudah buat untuk bangsa ini begitu. Yang orang kenal katong mahasiswa adalah orang yang suka turun demo, orang suka turun, padahal sebenarnya lu saya tahu apa sih yang katong mahasiswa lakukan. Sebenarnya itu bagus untuk ataupun kepentingan bangsa dan negara ke depan. Ada yang demo yang beta lihat di TV-TV tentang radikalisme, yang bilang bahwa cadar atau pokoknya berpakaian Islam itu adalah teroris. Tapi sebenarnya kalau dulu dekat do bisa tahu bahwa oh iya, do juga punya pemahaman yang sama dengan katong, cuma cara berpakaian saja yang beda dengan katong. Beta di sini mengajak untuk katong semua pemuda hari ini di dalam dialog merah putih. Beta tantang siapa pemuda yang bisa turun, bukan siapa pemuda tapi kelompok atau katong yang berada di sini dari berbagai OKP, untuk katong turun sama-sama, bukan saja di kalangan pemuda tapi katong memberikan pemahaman untuk katong punya adik-adik yang dari tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi, apa itu Pancasila. Dan kalau perlu katong hadirkan orang yang di bagian wawasan kebangsaan, jadi katong bisa sekaligus sharing dan memberikan pemahaman terhadap dong. Jadi kebanyakan dong itu saya tahu, kakak itu sebenarnya radikalisme itu apa sih, separatisme itu apa sih, katong cuma dengar tapi katong saya tahu di dalam yang katong tahu cuma RMS, GAM, apa dan lain sebagainya tuh. Tapi mari katong sama-sama turun ke sekolah-sekolah, lalu katong memberikan pemahaman untuk katong adik-adik ke depan. Iya, itu saja dari beta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setuju dengan apa yang disampaikan saudara penanya sebelumnya, jika radikalisme dan intoleransi itu bukan masalah urgensi, tetapi jika kita kaitkan dengan Islam yang sudah mendarah daging atau dipikirkan oleh masyarakat, bahwasanya ketika kita berbicara tentang radikalisme dan intoleransi maka akan disangkut pautkan dengan Islam. Nah, ini sudah terlanjur menjadi pemahaman pada masyarakat. Nah, yang menjadi pertanyaan beta bahwasanya bagaimana caranya, metode apa yang perlu kita adopsi untuk atau mengembalikan pemahaman masyarakat ini bahwa radikalisme, intoleransi itu tidak hanya berkaitan dengan keagamaan atau Islam. Mungkin itu saya dapat beta sampaikan. Billahi fisabilillah haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.